Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab strategi pemimpin pasar. Agar perusahaan tetap menjadi nomor satu, perusahaan harus melakukan tiga tindakan, yaitu yang pertama memperluas total pasar, yang kedua mempertahankan pangsa pasar, yang ketiga memperluas pangsa pasar. Yang pertama kita akan membahas tentang memperluas total pasar, yang dimana ketika total pasar bertambah besar, maka perusahaanlah yang dominan biasanya mendapatkan paling banyak. Selanjutnya itu semua kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak menyadari keberadaan produk atau yang menolaknya karena harga atau ada fitur tertentu. Perusahaan juga dapat mencari pelanggan baru melalui dengan tiga cara. Yang pertama, tiga cara atau tiga strategi. Yang pertama itu strategi penetrasi pasar. Dan yang kedua, strategi segmen pasar baru. Yang ketiga, segmen ekspansi geografis. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Apa itu strategi penetrasi pasar? Nah, strategi penetrasi pasar itu adalah kelompok yang mungkin menggunakan produk tapi tidak melakukannya. Nah, yang kedua yaitu strategi segmen pasar, yaitu kelompok yang belum pernah menggunakan produk. Dan yang terakhir yaitu strategi ekspansi geografis atau kelompok yang tinggal di tempat lain. Dan juga pemasar dapat meningkatkan jumlah tingkat atau frekuensi konsumsi. Peningkatan frekuensi memerlukan salah satu dari identifikasi peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar yang sama, atau identifikasi cara yang benar-benar baru dan beda untuk menggunakan merek. Selanjutnya itu jumlah konsumsi dapat ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang produk. Selanjutnya kita mempertahankan pangsa pasar. Dimana untuk mempertahankan pangsa pasar ada 6 pertahanan. Yang pertama itu pertahanan posisi, kedua pertahanan sisi atau flank, dan ketiga pertahanan preemptif, keempat pertahanan serangan balik, kelima pertahanan mobile, dan yang terakhir yaitu pertahanan kontraksi. Selanjutnya itu kita membahas tentang memperluas pangsa pasar, di mana perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa. Yang pertama yaitu memungkinkan memprovokasi tindakan antitrust, dan yang kedua biaya ekonomi, ketiga melakukan kegiatan pemasaran yang salah, dan keempat pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Memperluas yang pertama itu kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust, yaitu pesaing yang cemburu sering meneriakkan monopoli jika sebuah perusahaan dominan melakukan penetrasi lebih jauh. Biaya ekonomi di paragraf 11.7 memperlihatkan bahwa profitabilitas bisa turun dengan terus naiknya pangsa pasar pada tingkat tertentu. Dalam ilustrasi, pangsa pasar optimal perusahaan adalah 50%.
Biaya peningkatan pangsa pasar selanjutnya dapat melebihi nilainya. Berikutnya yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Nah, ini biasanya pemasaran berhasil mendapatkan pangsa dengan mengalahkan pesaing dalam 3 bidang. Yang pertama, kegiatan produk baru, kualitas produk relatif, dan yang terakhir menggunakan pemasaran. Yang keempat, melakukan peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Terlalu banyak pelanggan dapat membatasi sumber daya perusahaan, melukai penghantaran nilai produk dan pelayanan produk. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi penantang pasar. Nah, perusahaan yang menduduki strategi penantang pasar yaitu yang pertama mendefinisikan tujuan, strategi, dan lawan. Yang pertama itu menyerang pemimpin pasar, kedua menyerang perusahaan seukuran, ketiga menyerang perusahaan yang lebih kecil. Selanjutnya memilih strategi serangan umum. Yang pertama ada serangan frontal, dan kedua ada serangan sisi atau flank, yang ketiga adalah ada serangan mengintari, dan yang keempat ada serangan melewati, dan yang kelima ada perang gerilya. Yang pertama yaitu serangan frontal, yaitu menyerang menyamai produk, iklan, dan distribusi lawannya. Prinsipnya pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar akan menang. Nah, serangan yang kedua serangan sisi, di mana yaitu titik lemah lawan merupakan serangan yang alami, dapat diarahkan pada 2 dimensi strategi geografis dan segmen. Yang ketiga, serangan mengintari, yaitu usaha untuk menangkap satu bagian wilayah lawan melalui serangan kilat. Serangan mengintari dapat diterapkan ketika penantang memiliki sumber daya yang lebih unggul dan yakin bahwa pengintaran yang cepat dapat menghancurkan moral lawan. Yang selanjutnya kita memasuki serangan melewati, yaitu serangan tidak langsung melewati seluruh lawan dan menyerang pasar lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya perusahaan. Strategi ini menawarkan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu melakukan diversifikasi terhadap produk-produk yang tidak berhubungan. Yang kedua, melakukan diversifikasi ke dalam pasar geografis baru. Dan yang ketiga, melompat ke teknologi baru untuk mengganti produk lama. Yang terakhir kita perang gerilya, yaitu serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan dan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen. Yang selanjutnya adalah strategi pengikut pasar. Itu ada 4, yaitu pemalsu, pengklon, peniru, dan pengadopsi. Yang selanjutnya itu strategi pencuru pasar. Yang pencuru mencapai margin yang lebih tinggi dengan pencuru yang cerdas, dan pencuru pasar memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindungi ceruk. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Kami telah menekankan pentingnya positioning perusahaan yang menempatkan dirinya sendiri dalam persaingan sebagai pemimpin, penantang, pengikut, atau penceruk pasar. Tetapi perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk memfokuskan diri pada pesaing. Yaitu perusahaan harus memfokuskan pada 2 faktor, yaitu
perusahaan yang harus berpusat pada pesaing, dan juga perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.